Baiklah, pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan pada pertemuan ini yaitu yang akan kita bahas meliputi ruang lingkup fisiologi tumbuhan, pentingnya air bagi kehidupan, difusi dan osmosis, potensial air, potensial osmosis, dan potensial tekanan. Yang pertama kita harus mengetahui pengertian fisiologi tumbuhan. Yang pertama yaitu fisiologi. Apa itu pengertian fisiologi? Jadi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas dan fungsi suatu organisme dalam menjaga dan mengatur kehidupannya. Organisme yang seperti apa? Contohnya seperti tumbuhan. Jadi fisiologi tumbuhan merupakan ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan pada tingkatan molekuler dan seluler. Bisa dilihat di samping sini, ada sel tumbuhan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasarnya dulu. Pengertian fisiologi tumbuhannya itu apa? Jadi fisiologi tumbuhan itu yaitu ilmu yang membahas proses-proses yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu dapat menjaga dan mengatur kehidupannya. Serta kita juga akan mempelajari fungsi-fungsi yang ada pada tumbuhan tersebut. Fungsi-fungsi maupun aktivitas yang ada di tumbuhan tersebut. Pada fisiologi tumbuhan ini, poin pentingnya apa? Poin pentingnya apa? Apa yang akan kita ketahui dalam mempelajari fisiologi tumbuhan? Yang pertama, biasanya kita akan mengetahui banyak hal yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan ini. Ini banyak hal yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan ini. Seperti ratusan macam reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tumbuhan. Dan kemudian kita dapat mengetahui tumbuhan dapat mengubah dan menghasilkan bahan-bahan yang penting bagi pertumbuhannya dan perkembangannya. Dan lingkungan juga berperan dalam mempengaruhi kehidupan suatu tumbuhan. Lingkungan yang seperti ini biasanya di akar sini tumbuhan itu akan mencari makanannya atau nutrisinya, akarnya akan menjalar kemana-mana. Jadi mereka itu benar-benar bergantung pada lingkungannya. Misal kalau lingkungannya kekeringan atau lingkungannya subur, itu semuanya akan bergantung pada lingkungannya. Berbeda dengan hewan atau manusia, atau contohnya kita pada hewan ya, yaitu contohnya singa. Misal singa dalam mencari makanannya atau nutrisinya, dia akan menerkam busa untuk mendapatkan makanan. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan hanya bisa diam di tempat, tidak bisa berlari seperti singa. Maka akarnya yang akan menjalar kemana-mana dalam mencari nutrisi dan unsur haranya, nutrisi atau unsur haranya. Manfaat mempelajari fisiologi tumbuhan yang pertama yaitu kita dapat mengetahui proses fotosintesis yang ada pada tumbuhan. Bagaimana proses fotosintesisnya lebih mendalam, kita akan mempelajarinya dalam fisiologi tumbuhan. Juga ada perkecambahan biji, ada MBPC juga. Kemudian mengapa tumbuhan butuh air dan tumbuhan bisa layu karena kekeringan. Kita dapat mengetahui penyebab hal tersebut dengan mempelajari fisiologi tumbuhan. Dan tumbuhan ini juga merupakan bahan yang sangat penting sebagai pemenuh kebutuhan manusia. Dan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang farmasi itu biasanya untuk sebagai bahan racikan obat. Jadi bagaimana kita mau membuat obat kalau kita tidak tahu bahan-bahan kimianya yang ada di tubuh tumbuhan ini? Dan lain sebagainya. Pentingnya air bagi kehidupan.
Tentu saja air ini sangat penting bagi kehidupan ya. Air merupakan bahan yang sangat penting bagi kehidupan karena banyak fungsi-fungsi biologi yang bergantung pada air. Kalian tahu, sebagian besar 70% sampai 85% itu jaringan tumbuhan terdiri dari air. Ini hampir sama dengan manusia ya, hampir sama. Benar-benar membutuhkan air. Makhluk hidup itu benar-benar membutuhkan air. Kenapa mereka sangat membutuhkan air? Karena fungsi air itu dapat memberi fasilitas bagi berlangsungnya reaksi biokimia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bahan penyusun utama protoplasma sel, biasanya yang dikontrol oleh enzim, dan komponen penting dalam reaksi metabolisme semuanya terlarut dalam air. Reaksi metabolisme itu semuanya terlarut dalam air. Air dalam tubuh tumbuhan terdapat di semua sel dan jaringan hidup, tapi kadarnya juga berbeda-beda. Kadarnya saja yang berbeda-beda. Untuk media reaksi biokimia yang lain yaitu sebagai bahan baku fotosintesis. Jadi kita dapat mengetahui juga bahwa air ini juga penting bagi perombakan asam lemak dan sistem hidrolik, di mana sistem hidrolik ini dapat memberikan sokongan dan kekuatan pada jaringan tumbuhan. Di sini jaringan tumbuhannya. Kemudian juga sebagai sistem angkutan, alat angkut bahan-bahan mineral atau organik dari satu sel ke sel lainnya. Alat angkut seperti apa kalau pada tumbuhan ya? Seperti silem dan floem. Nanti kita akan bahas di belakangnya. Sifat air. Sifat air yang pertama yaitu panas jenis air yang relatif besar. Biasanya air ini dapat menyerap sejumlah besar energi. Air ini dapat menyerap energi sehingga metabolisme dan suhu pada tubuh organisme dapat menjadi lebih stabil. Kemudian mengembang pada waktu membeku, akan bertambahnya volume apabila membeku. Nah, ini sifat air yang seperti ini juga menguntungkan ya, menguntungkan bagi kehidupan biota, kehidupan yang ada di air, organisme yang ada di air. Contohnya seperti apa? Misalnya pada musim dingin, air itu akan membeku, tapi yang membeku itu di bagian atasnya saja. Dan bagian bawah tetap ada airnya. Jadi ikan dan organisme lainnya dapat hidup dan terselamatkan di dalam air. Makhluk-makhluk air itu tetap dapat hidup di dalam air meskipun di atasnya pada musim dingin itu membeku. Karena sifat air yang demikian itu yang menguntungkan kehidupan organisme itu merupakan salah satu sifat air yang menguntungkan juga bagi organisme lainnya. Sifat air ini menguntungkan bagi organisme lainnya karena pada saat membeku berat jenisnya itu jadi lebih kecil. Viskositas. Ini viskositas. Air yang memiliki viskositas yang rendah, ingat pelajaran fisika kan? Air yang memiliki viskositas yang rendah itu dapat dengan mudah mengalir karena pada viskositas semakin kecil viskositas, maka suatu zat akan semakin mudah untuk mengalir. Bagaimana jika viskositasnya semakin besar viskositasnya, maka zat tersebut akan sukar untuk mengalir. Kemudian ada adesi, sifatnya itu ada adesi, kemampuan molekul yang berikatan dengan molekul lainnya. Molekul lainnya seperti apa? Selulosa dan protein. Dan kohesi, kemampuan molekul berikatan dengan molekul itu sendiri. Biasanya kalau adesi ini kan molekul air ini kan dapat
dapat berikatan dengan molekul lainnya seperti selulosa. Kalau yang kohesi ini molekul airnya dapat berikatan dengan molekul itu sendiri. Yang selanjutnya sifat air yang terakhir yaitu kapilaritas, di mana pergerakan molekul air melalui celah sempit akibat adisi air. Biasanya itu terjadi pada penyerapan hara. Penyerapan hara dari akar sampai ke atas daun sini. Itu merupakan pergerakan molekul air melalui celah-celah sempit itu yang diakibatkan adisi. Ini yang diakibatkan adesi itu merupakan kapilaritas. Nah, ini nih. Ini kan air kan, nanti akar kan menyerap unsur hara, nutrisi, dan air kan yang ada di sini. Biasanya pengangkutan air dan nutrisi ini pada tumbuhan dibantu oleh pengangkut xilem dan floem yang biasanya menggunakan prinsip kerja tekanan. Biasanya potensial air nanti kita akan bahas di belakang. Air mengalir biasanya kalau yang sini xilem nanti ini menyerap air di bagian sini. Jadi air ini diserap oleh rambut-rambut akar, ini rambut-rambut akar. Kemudian air masuk ke epidermis melalui proses osmosis. Di belakang bentar lagi kita akan bahas osmosis. Lalu air akan melalui korteks dan kemudian melalui endodermis dan epidermis, korteks dan endodermis. Kemudian air akan masuk ke jaringan xilem yang berada di akar. Masuk ke jaringan xilem yang berada di akar, terus naik ke batang dan bergerak sampai ke daun. Nanti di daun ini akan terjadi transpirasi. Ini di pertemuan berikutnya ya, transpirasi ya. Pergerakan air terjadi melalui berbagai cara. Pergerakan air melalui berbagai cara, yaitu air bergerak karena ada perbedaan tekanan, seperti perbedaan potensial air, seperti yang tadi Ibu jelaskan. Pergerakan air terjadi melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu osmosis, di mana proses perpindahan air melalui membran semipermeabel itu dari tempat yang berkonsentrasi rendah ke tempat yang berkonsentrasi tinggi. Kemudian difusi, proses pergerakan molekul dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah hingga terjadi kesetimbangan. Ini perbedaan dari kedua ini, yaitu kalau osmosis itu kan ada membran semipermeabelnya. Jadi harus melalui membran semipermeabelnya, jadi itu yang dinamakan osmosis. Jika tidak ada semipermeabelnya, itu yang dinamakan difusi. Yang pergerakan air terakhir yaitu imbibisi. Difusi terjadi sebagai respon terhadap perbedaan konsentrasi dan perbedaan dalam sifat, seperti sifat air yang cair yang tidak dapat dimempatkan. Ini nanti sifat air ditambah ya. Sifat air itu cair dan tidak dapat dimempatkan. Contohnya itu difusi itu biasanya itu ya, yang difusi. Difusi terjadi sebagai respon terhadap perbedaan konsentrasi dan perbedaan sifat. Konsentrasi adalah sejumlah zat atau partikel dalam per unit volume. Konsentrasi tinggi misalnya itu sirup pada cairan yang memiliki kandungan, sedangkan konsentrasi rendah itu cairan yang tidak memiliki kandungan seperti air murni. Contohnya kita lihat yang di sini ya, ini kan ada molekul air, terus ada sirup. Sirup dimasukkan ke dalam air. Ini pada fase awal ini masih terjadi perpisahan ya. Molekulnya masih belum bergerak. Ini molekulnya masih belum bergerak. Kemudian
terjadi fase intermediate. Lah, di fase ini mulai bercampur. Di fase ini mulai bercampur, terjadi difusi. Dan yang terakhir itu fase kesetimbangan, yaitu berhenti bergerak, di mana molekul yang berkonsentrasi tinggi sudah tercampur dengan yang berkonsentrasi rendah. Ini sudah bercampur airnya sama sirupnya. Nah, sudah tidak perlu sama ya. Fase keseimbangan itu sudah berhenti bergerak, ini artinya sudah mulai tercampur. Contohnya difusi, yaitu barusan kan pada air. Kita contohkan langsung pada tanaman, misal difusi gas pada daun. Prosesnya itu gas CO2 dari atmosfer masuk ke dalam rongga antar sel pada mesofil daun. Jadi kan gas CO2 yang ada di atmosfer itu masuk ke dalam rongga antar sel, ya kan, melalui mesofil daun, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. CO2 masuk ke daun, digunakan proses fotosintesis, lalu pada siang hari CO2 ini selalu digunakan untuk fotosintesis. Ini terjadi di siang hari ya, CO2 masuk ke daun melalui mesofil daun dan digunakan untuk proses fotosintesis. Dan maka kadar CO2 di dalam rongga antar sel daun akan selalu lebih rendah dari atmosfer. Kan difusi itu kan proses pergerakan molekul dari tempat yang berkonsentrasi tinggi di atmosfer ini berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah. Jadi CO2 ini masuk ke dalam rongga sel daun ini. Ini kan akan terus pada di sini kan akan terus digunakan CO2-nya. Pada siang hari kan terus akan digunakan CO2-nya di dalam rongga antar sel ini ya kan. Jadi akan selalu rendah. Dibandingkan di atmosfer. Konsentrasinya itu kan lebih tinggi yang di atmosfer konsentrasinya daripada yang di rongga antar sel daun itu. Kemudian akibatnya akan terjadi aliran difusi gas CO2 ke atmosfer. Ya itu. Begitu juga sebaliknya pada malam hari. Ini kan setelah proses fotosintesis ini kan hasil CO2-nya ini kan keluarnya kan menjadi O2. Pada siang hari terus menjadi O2. CO2-nya terus digunakan, ya kan? CO2-nya terus digunakan di atmosfer. Dan diproses lalu menjadi O2. Begitu sebaliknya pada difusi oksigen di malam hari. Osmosis. Osmosis itu contohnya ada dua bejana, yang satu diisi air murni dan yang lainnya diisi larutan. Ini contohnya nih. Ini contohnya, sebentar ya. Jika saluran penghubung dipasang semi permeabel, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalau osmosis itu ada semi permeabelnya, itu yang berbeda dari difusi. Yaitu membran yang hanya semi permeabel, yaitu membran yang hanya mengizinkan lalunya air dan menghambat lalunya zat-zat terlarut. Maka proses difusi ini disebut osmosis. Peristiwa difusi air yang terjadi melalui membran semi permeabel, contohnya masuknya air ke dalam akar tumbuhan. Nah, masuknya air ke dalam akar tumbuhan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Air berdifusi melalui membran sel akar. Yang ini masuknya air ke dalam sel akar, ini. Jadi semi permeabelnya itu membran sel. Kemudian misalnya ya, contohnya yang dua bejana ini, contohnya yang satu diisi air, yang satu ini diisi larutan dan diisi
diisi larutan dan diisi air murni. Kemudian terjadi difusi. Tapi yang terjadi difusi ini bukan bukan hanya air, tapi juga zat terlarutnya yang berada dalam larutan tersebut. Kemudian akan melakukan difusi menuju bejana yang berisi air murni. Hal ini terjadi karena pada saluran penghubung tidak ada ya, kalau pada difusi itu apa? Tidak ada yang menghalangi. Tapi kalau pada osmosis itu pasti ada yang menghalangi semi permeabelnya, itu yang membedakan. Nah, jika saluran penghubung ini dipasang semi permeabel, semi permeabel, membran yang hanya mengizinkan lalunya air dan menghambat lalunya zat-zat terlarut, maka prosesnya disebut osmosis. Perbedaannya di sini. Contohnya ini ada molekul gula, ya. Ada molekul gula. Ini ada membran semi permeabelnya. Ini dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga menjadi jadi sama konsentrasinya. Itu yang disebut dengan osmosis. Ya, perbedaannya itu kalau difusi itu kan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Molekul itu bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah kalau difusi. Kalau osmosis kebalikannya, dari perpindahan air melalui membran semi permeabel dari tempat konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi sehingga akan menjadi sama konsentrasinya. Konsentrasinya itu menjadi sama. Potensial air. Suatu ukuran energi potensial air untuk melakukan gerak atau berpindah dalam suatu sistem seperti jaringan tumbuhan atau tanah. Lah, yang Ibu jelaskan tadi kan Pak, dari nutrisi atau air itu supaya dapat bergerak dari akar terus ke batang terus ke daun, itu dikarenakan ada potensial air. Mereka menggunakan prinsip potensial air seperti yang Ibu dijelaskan yang barusan itu. Perpindahan disebabkan perbedaan potensial air. Potensial kimia air biasanya dilambangkan oleh Si. Biasanya itu dikenal dengan istilah potensial air atau Cw. Diukur dalam satuan tekanan megapascal. Potensial air merupakan tatapan yang relatif. Besarnya potensial air ini ditentukan dengan membandingkan potensial air tumbuhan dengan potensial air murni. Apakah penting untuk melihat status air tumbuhan? Iya, penting untuk melihat status air tumbuhan. Karena penting untuk melihat status air tumbuhan, ya sangat untuk mengetahui tumbuhan tersebut mengalami defisit atau tidaknya. Penentuan potensial air. Zat-zat terlarut. Yang pertama itu ada zat-zat terlarut atau konsentrasi. Ada tekanan dinding sel, ada gravitasi, ada matriks. Potensial air ini biasanya untuk mencari potensial air ini, maka potensial tekanan ditambah potensial osmotik, ditambah potensial matriks, dan ditambah potensial gravitasi. Zat-zat terlarut. Potensial yang disebabkan oleh zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut ini kan potensial osmotik. Potensial osmotik ini dilambangkan dengan Cs. Biasanya potensial osmotik ini selalu negatif
Semakin banyak kandungan zat terlarut akan semakin rendah nilai potensial osmotik dari saluran dari larutan atau sel. Rumus perhitungannya yaitu potensial osmotik itu molaritas dari zat larut ini dikali konstanta ionisasi zat larut, konstanta gas 0,0831 derajat mol, terus ada suhu absolut. Biasanya selalu negatif ya hasilnya ya untuk potensial osmotik. Tekanan dinding sel, potensial tekanan. Gaya tekan dari dinding sel yang membatasi masuknya air ke dalam sel ini disebut potensial tekanan atau juga bisa disebut sebagai tekanan hidrostatik yang dilambangkan dengan Cp. Biasanya bernilai positif, yang osmotik biasanya bernilai negatif, yang ini biasanya bernilai positif. Potensial tekanan biasanya berkaitan dengan tekanan Tugor atau dinding sel. Potensial gravitasi. Gravitasi bumi menyebabkan terjadinya tekanan yang disebut dengan potensial gravitasi. Apabila dibandingkan dengan tekanan osmotik, nilai Cg sangat kecil sehingga biasanya diabaikan. Matriks sel atau potensial matrik. Adanya karbohidrat dan protein dinding sel, serta protein pada membran yang dapat berikatan dengan air. Membentuk potensial matrik yang menarik air. Ini yang menarik air ya. Lambang potensial matriks adalah Cm. Nilainya negatif hingga 0. Biasanya kalau negatif hingga 0 ini juga bisa diabaikan ya, seperti yang potensial gravitasi. Potensial air. Karena Cm dan Cg potensial matrik dan potensial gravitasi nilainya sangat kecil dan dapat diabaikan, maka rumus perhitungan potensial air dapat disederhanakan menjadi Cw, potensial air, sama dengan potensial 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 tekanan ditambah potensial osmotik. Cp walaupun nilainya positif tetapi sangat kecil sehingga dapat diabaikan. Ini juga dapat diabaikan yang Cp ya, potensial tekanan ini ya. Cp ini juga dapat diabaikan ternyata. Sangat kecil sehingga dapat diabaikan, maka rumus menjadi sederhana lagi, menjadi Cw sama dengan Cs. Potensial air sama dengan potensial osmotik. Jadi dari rumus yang seperti ini, potensial air, ini juga bisa langsung disederhanakan menjadi potensial air Cw sama dengan potensial osmotik. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh imbiban, bisa biji atau kayu. Proses awal ini merupakan proses awal perkecambahan. Proses imbibisi menyebabkan biji membesar atau menggembung, kemudian kulit bijinya itu pecah, kemudian berkecambah. Ya kan? Setelah air menyerap, setelah biji menyerap air, maka biji akan membesar, kulit biji akan pecah dan berkecambah, yaitu keluarnya radikula. Imbibisi melibatkan pergerakan air berdasarkan gradien potensial air. Ini sudah jelas ya, imbibisi melibatkan pergerakan air berdasarkan gradien potensial air. Potensial biji lebih kecil dari potensial air. Hidrasi menyebabkan pembengkakan biji, menghasilkan suatu gaya substansial yang disebut tekanan imbibisi atau potensial matriks. Nanti imbibisi ini akan dijelaskan di materi selanjutnya.
Ada apa? Kita akan mempelajari bibis ini, perkecambahan ini di di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya maksudnya. Ya sudah. Marilah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa Google Form-nya itu diisi. Google Form-nya itu diisi. Jangan lupa ya.